Kalau kamu sadar, kamu terpilih, seharusnya kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Kalau sadar kita terpilih, seharusnya kita tahu keputusan apa yang kita ambil, nongkrong atau ke gereja. Kalau misalnya kita terpilih, saat orang datang ke kalian, Son, gue minta doa. Gue minta didoain. Kalau kalian sadar kalian terpilih, kalian menerimanya atau kalian menolak? Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biar Tuhan yang pulihin hidup kami, yang Roh Kudus tetap ada dalam kami, tuntun kami, hibur kami. Jangan biarin kami tenggelam dalam dosa. Tuhan, setiap kami Tuhan, kami sadar Tuhan, kalau Roh Kudus itu penting. Makasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Woo! Wow. Halo yang di online. Shalom yang di onsite. Wow. Siapa yang hari ini kayak, wow, gue pengen banget melangkah, gue pengen banget bergerak, gue pengen banget berubah. Adakah yang pengen seperti itu? Gila, keren banget. Teman-teman, gue akan, boleh diiringin? Gue akan sharing tentang you are chosen. Ya gitu ya, chosen ya. Kamu terpilih gitu teman-teman. Tadi sudah diberitahu tentang kapan Bapa. Tadi diceritakan tentang dosa, tentang zona nyaman. Teman-teman, Jason sama Angel sudah mengawalinya dengan baik. Sudah membuka pikiran kita dengan baik. Dan yang pas di sesi gua sama sesi Tia nanti, kalian harus lebih sadar lagi, lebih merenungkan lagi, kalau kita itu terpilih, kita dipanggil sama Tuhan. Kita semua yang ada di onsite maupun di online, semua umat terpilih, amin. Ada sini yang dia kayak gue bukan anak Tuhan deh, gue cuma disuruh mama papa doang ya gue ikut RTS. Ada yang seperti itu? Gak ada kan? Kalau ada lucu sih. Gue percaya pasti semua anak-anak Tuhan, amin. Kenapa sih kita terpilih? Nah teman-teman, kenapa kita terpilih? Karena Tuhan pengen kita bergerak untuk melakukan panggilannya. Tadi udah disebutin, bukan marasin bangku si merah. Enggak. Atau bangku si biru, enggak. Bukan datang hanya untuk say hi sama teman lama karena udah gak ketemu lama. Karena udah gak ketemu, wah biasanya online. Pas onset, wah senangnya bukan ketemu Tuhan, malah ketemu teman. Kita bergerak bukan melakukan hal seperti itu teman-teman. Kita dipanggil sama Tuhan. Amin. Guys, Tuhan gak sembarangan loh menyelamatkan manusia. Nih yang ada di onsite maupun di online. Tuhan gak sembarangan menyelamatkan lo. Tuhan tuh betul-betul merancangkan sesuatu yang ajaib banget.
buat kita, makanya kita terpilih. Gitu loh. Kita dipanggil. Tuhan sudah menyelamatkan kita dari dosa yang gelap kepada terangnya yang ajaib. Darahnya yang mahal, yang kudus, tak ternilai. Tuhan kasih loh buat kita. Gila gak? Gila. Tapi seberapa banyak sih teman-teman? Ini gue bukan marah-marah ya. Bukan marah-marah, tapi gue pengen menyampaikan powerful. Gue pengen kita sadar sama-sama bareng-bareng bergerak. Gitu loh. Ya teman-teman ya. Darah yang mahal, tak ternilai, yang kudus tadi, itu udah ada sama kita. Udah ada sama kita. Kita nggak usah, apa ya, kayak ya memberi ke Tuhan tuh dengan tubuh yang kita punya ini. Kita bayar harga juga buat Tuhan. Jangan gini teman-teman. Jangan mau enaknya aja. Ya. Tuhan memang Tuhan tuh sayang banget ya sama gua. Makanya Tuhan nyelamatin gua. Teman-teman. Tuhan sayang sama kita karena ada satu pekerjaan, ada satu panggilan dalam hidup kita. Makanya itu kita diselamatkan teman-teman. Amin. Nah, teman-teman. Poin yang pertama ini, sadar terpilih. Terpilih itu taat panggilannya Tuhan. Amin teman-teman. Gue mengajak kita semua untuk memiliki hati dan pikiran yang sadar. Sadar untuk apa? Yang tadi gue bilang, menggenapi panggilan Tuhan. Taat yang terpenting. Taat yang terpenting teman-teman. Gue pernah bilang kan sebelumnya, pas IRG kalau nggak salah. Orang yang cinta nggak akan pernah lihat resiko. Orang yang taat sama Tuhan, orang yang cinta benar-benar sama Tuhan, pasti dia menuruti apa panggilannya. Sekarang yang ada di kita paham betul gak panggilan kita apa? Apakah hanya untuk mengisi keluarga kita aja? Itu perlu diperhatikan teman-teman. Kita buka yuk di Yohanes 15 ayat 16. Dengan cepat teman-teman ya. Oke, gue bacain 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Teman-teman, bukan kamu yang milih aku, tetapi akulah Tuhan yang milih kamu. Biar kita pergi menghasilkan buah. Yang tadi Jason Angel bilang, pergi itu bukan ke gereja, terus kita cuma duduk diem, setiap minggu terus aja rutinitas diem doang. Nyembah Tuhan, memuji Tuhan. Tapi nggak ada nggak ada kayak bayar harga gitu loh sama Tuhan dengan apa? Dengan melayani. Teman-teman, kita disuruh keluar loh, disuruh mengikuti panggilan Tuhan untuk menghasilkan buah. Kita udah belum nyelamatin teman-teman kita, doakan teman-teman kita, membangun suatu komunitas yang baik. Ya teman-teman ya, amin. Orang yang taat dan setia bisa dibilang ia punya jiwa rela yang berkorban. Sama seperti Paulus ya. Kita semua tahu kisah Paulus. Dia rela mati buat Tuhan. Dia taat sama panggilannya. Dan akhirnya Paulus hidup berkenan di mata Tuhan, teman-teman. Yang kedua, teman-teman, kita dipilih untuk apa? Untuk juga bertahan sampai akhir. Tuhan ngajarin kita untuk lakuin firman-Nya dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kak, saat ini gue lagi terpuruk.
sama tugas sekolah yang banyak, dan belum lagi habis kena omel orang tua yang pastinya. Sedangkan ada jiwa yang butuh gue, dia butuh didoain, dia butuh gue sekarang buat dia bisa cerita. Kenapa ya Kak, Tuhan kok ngizinin pas aku lagi seperti itu? Gitu loh. Mungkin dari teman-teman ada yang sering merasakan seperti itu gitu loh. Dan jawabannya gini teman-teman. Karena Tuhan memanggil kita untuk terus bertahan dalam Tuhan dan gak memberhentikan pekerjaan Tuhan. Mau saat kita keadaan terpuruk pun, mau lagi senang-senangnya, tetap lanjutkan pekerjaan Tuhan gitu loh. Biar kita semakin intim sama Tuhan. Makanya gini teman-teman, Tuhan bilang gini, ada tertulis, hai kamu yang letih lesu, berbeban berat, sini datang kepadaku. Bahasa sehari-hari gitu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi apa? Gak ada alasan lagi. Gak ada alasan buat kita gak bisa datang ke Tuhan, gak bisa luangin buat teman kita. Gak ada alasan teman-teman. Pertanyaan itu bukan bisa atau enggak, tapi apa? Mau atau enggak? Itu. Kalau misalnya kita mau, Tuhan, aku mau kasih waktu buat dia, sedangkan aku lagi terpuruk. Tuhan pasti bantu gak? Pasti. Amin. Kan dia kita bilang, kalau misalnya kita minta roti, kalau misalnya kita minta yang baik, pasti Tuhan kasih yang baik. Bukan kasih yang buruk gitu loh. Tuhan udah berjanji kok. Terkadang tuh kita terlalu fokus sama apa? Masalahnya, bukan sama penyelesaiannya. Ini yang bahaya teman-teman. Ini yang bahaya. Kalau misalnya kita ngerasa diri kita diserang oleh intimidasi dari si jahat, respon kita apa? Serang balik. Amin. Serang balik. Jangan mau kita dibiarin. Aduh apa nih? Gitu kan. Lebay gue. Jangan mau. Serang balik. Biar apa? Biar kita bisa bertahan dan gak setengah-setengah buat Tuhan. Amin. Itu. Dengan apa serangnya? Datang ke Tuhan. Minta kekuatan dari Dia. Minta apinya gitu loh. Tuhan, aku minta sukacita dari surga. Damai sejahtera, biar bisa lebih dekat lagi sama Tuhan. Bersama Tuhan, melangkah bersama Tuhan. Serangnya tuh kayak gitu. Kita buka di 2 Petrus 1 ayat 10 sampai 11. Masih semangat teman-teman. Beri tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. 2 Petrus 1. Oke. Ayat 10, 2 Petrus 1 ayat 10 sampai 11. Gue bacain aja ya. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ayat 11-nya, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Balik ke ayat 10, amin. Saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilanmu dan pilihanmu makin teguh. Kita garis bawain teman-teman. Dengar teman-teman. Dengar. Kalau kita bersungguh-sungguh sama Tuhan, kita mulai serius, Tuhan, aku mau lebih dekat sama Engkau, Tuhan, aku mau rela matilah sama Tuhan lah. Kalau misalnya aku disuruh doain orang, aku doain orang deh. Kalau misalnya aku disuruh kesini buat aku menginjil, Tuhan beri aku hikmat, kata-kata yang dari Engkau ya Tuhan. Biar aku bisa sharing itu kata-katamu, bukan kata-kataku. Seharusnya seperti itu teman-teman. Di ayat kedua ini teman-teman, ayat kedua ini, poin kedua ini,
saat kita mulai komitmen untuk bagi hidup buat mereka, saat keadaan sulit apapun, kita harus bertahan sampai akhir. Amin. Gitu teman-teman, punya komitmen, harus bertahan sampai akhir. Itu poin kedua. Terus yang ketiga, yang terakhir. Senang kan? Terakhir ya. Kebudayaan dan peran kita tuh sangat penting. Contoh Alkitab, jangan cepat. Gue ambil 3 orang. Siapa? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Itu pada saat itu tuh wow, peran mereka sangat penting. Dan mereka bertiga temannya Daniel. Gue langsung ke poinnya aja. Karena Sadrak, Mesak, dan Abednego, seluruh kerajaan Babel, seluruh isi kerajaan Babel sujud menyembah Tuhan Yesus dan mengaku bahwa Allah yang disembah Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah keselamatan yang sesungguhnya. Loh, kenapa bisa? Singkatnya gini teman-teman, karena 3 orang itu mengambil keputusan taat kepada Tuhan untuk tidak menyembah patung. Dia dibakar cuy, gila. Dibakar, api. Enggak ngeliat resiko. Dan yang terjadi, apakah 3 orang itu mati? Enggak. 3 orang itu enggak mati. Bahkan, Raja Nebukadnezar melihat di dalam api itu, kok ada 4 orang? Loh kok saya bingung? Menurutnya kayak gitu. Karena raja yang nggak percaya dimasukin kan, so, wah, ternyata beneran api, kok mereka masih berdiri kokoh teguh gitu loh. Gini teman-teman, pesannya gini, Tuhan berjanji loh, Tuhan berjanji setiap anak-anak Tuhan yang percaya, taat, setia, rela berkorban, gak ngeliat resiko, cinta sama Tuhan, gak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Itu janjinya Tuhan. Yang ketiga, keberadaan kita nih semua nih sangat penting. Penting banget. Mungkin 3 orang ini menjadi contoh buat kita semua. Jadi ribuan orang banyak di sana, kita bisa loh jadi dampak buat mereka. Ya 5 orang aja udah cukup. Nih, guys, 3 orang aja. Ada berapa banyak ya? Di isi Kerajaan Babel, pas gue nonton filmnya, banyak banget. Karena 3 orang itu, semua bertobat. Gila ya? Makanya gini teman-teman, kita terpilih, kita harus taat panggilan Tuhan teman-teman. Ya. Saat kita taat panggilan Tuhan, kita harus bertahan sampai akhir. Kita pegang teguh firman Tuhan, janjinya Tuhan. Percaya, Tuhan gak akan biarin ular, naga, harimau mati, kayak ngebunuh lu, gak akan biarin, gak akan. Saat lu mulai melangkah untuk mengenai panggilan Tuhan, disitulah keberadaan kita sangat penting. Amin teman-teman. Tiga poin itu biar menjadi renungan buat kita, menjadi pesan yang kuat buat kita ke depannya nanti. Acara ini selesai, tapi pergerakan ini gak akan selesai sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya Allah, ya Allah. Tutup mata sejenak. Ya Allah, ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau baik Tuhan, Kau dahsyat Tuhan. Sebentar Tuhan Yesus. Anak-Mu Tuhan ingin melanjutkan Tuhan, Kristian Tuhan Yesus.
Biarlah Tuhan, kami semua dapat pesannya Tuhan. Biar dari ketiga poin tadi Tuhan Yesus tentang kami terpilih, menjadi kekuatan, menjadi rencana kami, menjadi pesan yang kuat buat kami untuk menyenangkan-Mu Tuhan lebih lagi. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Yang sama-sama percaya katakan, amin. Tangan Tuhan Yesus, buat Tuhan Yesus. Haleluya.